Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang di podcast Bergerak. Ini dia podcast yang membahas tentang sejarah pergerakan Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah buku nih. Buku ini mah Buku yang berjudul Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson. Pergerakan nasionalis Indonesia pada tahun 1927 sampai 1934. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau berniat buat beli buku ini langsung aja nih disikatnya. Linknya ada di keranjang kuning di bawah atau langsung aja di Shopee ya teman-teman. Nah, buku ini ada berapa halaman? Ada 263 halaman nih teman-teman. Ini buku menceritakan tentang perjalanan Indonesia pada zaman pergerakan. ya teman. Nah, untuk itu kita langsung aja kali ya. Perkenalan dulu kali ya, Bang. Perkenalan Dulu kali kan, biar lebih enak. Ya. Nah, saya Khaliful Islam nih teman-teman. Terus juga di sebelah kanan saya ada Saya Tika Pertama Tanjung dan ada di sebelah saya Di sebelahnya Dika ada Salim, Muhammad Salih Basyari, dan di sebelah saya ada Video Farzukni Sanjaya. Lalu saya Revalia. Lanjut. Oke, kita lanjut ini dia. Selamat datang di podcast Bergerak. Oke, mungkin untuk awal-awal kita akan bahas dulu gitu kan, kayak awal mula munculnya rasa nasionalisme gitu. Rasa nasionalisme yang bangkit dari mahasiswa mahasiswa yang berada di Belanda pada saat itu. Gimana sih gitu, kayak bagaimana sih kehidupan mahasiswa pada saat itu tuh di Belanda yang memengaruhi munculnya rasa nasionalisme gitu. Apa gitu? Jadi kenapa orang-orang Indonesia itu mulai memunculkan rasa nasionalismenya ya? Yes. Ini aku jawab nih. Jadi dulu tuh orang-orang mahasiswa lah khususnya. Mahasiswa Indonesia tuh yang di Belanda tuh dia udah mulai nyadar gitu. Dia udah mulai ngalamin perubahan berpikir. Kalau misalkan kayak karena emang mereka pertama dia hidup di Eropa gitu kan. Mereka juga ngelihat gimana sih apa ya behaviornya orang-orang Eropa pada saat itu. Jadi emang mereka tuh udah mulai nyadar aja. Karena emang di Eropa kan sebebas itu ya, seluas itu dan sebebas itu. Jadi kesadaran itu muncul kayak, nah ini kita sama-sama orang nih. Kenapa sih kita kayak kenapa sih harus ada sekat gitu? Kenapa harus ada sekat satu sama lain? Kenapa kayak kita tuh harus dijajah gitu istilahnya? Kenapa kayak nih guanya ini dipandang sebagai orang yang apa ya, orang terendah gitu, orang ras jajahan, sementara kalian yang kulit putih enggak gitu. Maksud aku kayak ya itu lambat laun tuh mereka udah mulai tersadarkan aja, udah mulai paham gimana apa ya urgensinya manusia itu bekerja. Oke. Jadi karena emang dia udah sadar gitu, kesadaran ini yang bikin numbuhin rasa apa ya, solidaritas aja gitu. Misalkan kayak kita senasib nih semua nih orang-orang jajahan nih. Terus kayak ya udah kita mau gimana, kita mau merdeka gitu. Nah, setelah dari itu mereka tuh ngegerombol nih, ngeguyup lah istilahnya, kayak mereka tuh bikin organisasi kayak misalkan Perhimpunan Indonesia. Nah, itu tuh Perhimpunan Indonesia ini tuh jadi tempat ketemunya orang-orang mahasiswa di berbagai daerah gitu di Hindia Belanda waktu itu. Nah, mereka ini juga udah mulai lah, maksudnya ninggalin kayak identitas kedaerahannya dan mulai kayak mereka ngebangun brandingan baru atau identity baru sebagai emang dia, oh kalau gue ini bangsa Indonesia loh gitu. Dari sinilah maksudnya kayak emang nasionalisme Indonesia ini udah mulai berkembang. Udah mulai muncul. Bukan lagi kayak ini kita bukan masalah lokal atau gimana atau misalkan ras apa segala macam. Emang kita semua ini unite lah buat Indonesia gitu. Sekarang kita merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Disitulah munculnya rasa nasionalisme itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan bertanya gitu kayak boleh. mengapa gitu nasionalisme itu munculnya di Indonesia pada awal abad ke-20 gitu. Ya karena kenapa munculnya tuh pada saat itu doang gitu? Apakah sebelum-sebelumnya belum punya kesadaran gitu?
balik lagi sih karena emang gimana ya, karena emang pertama mereka tuh udah mulai sadar, dan emang kenapa pada saat itu Kenapa ya? karena emang pendidikan di dunia barat tuh udah lumayan masif gitu teman-teman. Jadi Oh. perkembangan persnya terus juga organisasinya itu udah mulai berpengaruh di budaya-budaya barat gitu. Jadi itu udah mulai apa ya, kayak emang orang-orang barat tuh udah nge-treatment kayak kita tuh manusia gitu. Ya. Dan ironisnya aja apa ya, mereka tuh masih menjajah, masih apa, dan juga ada faktor-faktor lain sih sebenarnya dari nasionalisme tuh, nasionalisme yang ada di Turki, terus nasionalisme yang ada di India dan juga Filipina. Nah, di buku ini juga dijelasin kalau misalkan emang kaum terpelajar itu punya peran penting sebenarnya, karena mereka tuh mampu mengubah rasa kecewa mereka terhadap kolonialisme nih. Jadi kan emang kolonialisme kan emang udah semena-mena kan sama kita. Yes. Jadi emang mereka tuh ya udahlah, that's why kenapa kayak seakan-akan tuh mereka tuh kecewa sama Indonesia, sama apa kolonialisme, karena emang ya udah kayak gitulah kurang lebih. Nah, juga itu yang menjadi sebuah gerakan politik yang emang lambat laun akan terorganisir gitu. Nasionalisme juga nanti bakal jadi istilahnya kayak alat pemersatunya lah gitu buat kita ngelawan kolonialisme atau itu penjajahan sendiri. itu sendiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin terus kenapa gitu? Emang apa gitu pemuda tuh menjadi, kalau yang kita lihat di sini gitu kan peran pentingnya tuh kayak pemuda nih, si tokoh-tokoh pemuda-pemuda ini gitu kan. Kayak mengapa gitu pemuda ini tuh kayak menjadi suatu motor utama untuk gerakan nasional pada kasus ini gitu. Karena kalau kita ideologikan ya, sebenarnya kenapa sih orang-orang yang jadi motor utama pergerakan ini tuh orang-orang yang jadi istilahnya kayak pemuda gitu. Pemuda-pemuda ya. Nah, kayak contohnya pemuda ini tuh bisa apa ya, masih punya rasa semangat lah, masih punya spirit gitu. Dibandingkan Jiwa-jiwa muda. Jiwa muda itu makanya ada jiwa-jiwa muda atau segala macam. Masih menggebu-gebu. Kalau misalkan kita analogikan lah, misalkan orang tua tuh, orang-orang yang tua atau orang tua sekaligus pun kayak apa ya, itu banyak kepikiran tentang resiko-resikonya. Ya. Sementara kalau misalkan emang orang-orang yang masih muda, Kayak, itu mereka tuh masih berani buat ngutarain sesuatu, Iya, masih berani kayak, buat fight gitu. Iya. Buat Coba aja memperjuangkan ini dulu semua, ya. Dibandingkan misalkan orang-orang yang tuanya, misalkan orang-orang tua sekarang udah mikirin resiko lah, udah mikirin apanya gitu. Oke. Karena emang mereka ya udah berpengalaman gitu, Hmm. udah berpengalaman, dan pun maksudnya pengalaman itu terlepas itu berhasil atau enggak, maksudnya kita kan seenggaknya jadi pengalaman buat mereka. Dan mereka juga nggak mau ngambil resiko, makanya kenapa kayak seakan-akan tuh orang-orang yang menggerakkan atau memotori ini semua tuh orang-orang yang bisa dibilang kaum pemuda. Kaum pemuda itu sendiri. Di buku Jalan ke Pengasingan ini tuh generasi orang-orang muda tuh digambarin sebagai kelompok yang emang aktif gitu. Kelompok yang aktif kayak ya bikin organisasi ataupun kayak aksi massa dan segala macamnya gitu. Propaganda politik, menyebar kesadaran, terus juga kayak ya lain-lain lah. Mereka tuh kayak emang mereka tuh masih punya spirit perjuangan gitu buat semangatnya masih ada gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Oke, makin menarik aja nih gitu kan. Kayak oke, makasih banget Bang Norpil untuk sesi kali ini. Thank you. Kayak seru banget gitu kan, kayak di sini tokoh utama itu kayak pemuda dilatin gitu dari awalnya, kenapa kayak mereka muncul nih, kenapa pemikiran-pemikiran nasionalisme itu muncul gara-gara ya mereka baru punya kesadaran itu sendiri kan, gara-gara mereka di luar di Belanda. Ya, Oke. thank you Mas, thank you. Oke. Untuk sesi satunya kita sudahi dulu, nanti Oke. kita akan lanjut ke Sesi kedua. Nah, halo, kita udah masuk ke sesi 2 nih teman-teman. Sesi 2 ini kurang lebih kita akan membahas mengenai suatu gerakan baru nih. Suatu gerakan baru tuh yang dimaksud adalah, jadi ini merupakan sebuah cikal bakal terbentuknya nasionalisme sendiri. Dan kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman, aku didampingi oleh teman aku nih, ini dia Kiki teman-teman. Nah, menurut Kiki sendiri nih, kita langsung aja ngebahas ke bab 2 ya. Jadi
ini kan kita lagi ngomongin sebuah gerakan ya. Dan gerakan itu kan banyak banget ya. Maksudnya ada yang sosialis, ada yang Islam, ada yang banyak lah pokoknya, ada yang komunis segala macam. Nah, kalau menurut Kiki sendiri nih di buku ini apakah kegagalan pemberontakan PKI itu justru membuka jalan bagi gerakan nasionalisme yang lain atau gimana tuh? Gerakan nasionalis yang lebih modern dan lebih maju atau gimana? Oke. Oke, aku coba jawab. Sebenarnya kalau dilihat dari dampaknya itu bisa dibilang iya gitu. Kenapa? Karena kan setelah pemberontakan PKI gagal ini banyak tokoh pergerakan mulai sadar kalau perjuangan kemerdekaan itu nggak bisa hanya mengandalkan perlawanan bersenjata gitu kan. Apalagi waktu itu tuh koordinasinya lemah dan dukungan dukungan rakyat tuh belum benar-benar luas lah. Nah, jadi dari situ muncul pemikiran baru bahwa perjuangan itu harus dibangun lewat organisasi yang lebih rapi, pendidikan berpolitik kayak gitu, dan kesadaran nasional yang lebih kuat. Jadi bisa dibilang kalau menurut aku kegagalan PKI ini malah jadi semacam pelajaran penting yang mendorong lahirnya gerakan nasionalis yang lebih modern seperti PNI. Oke, kita ngomongin PNI berarti nasionalisme ya. Nah, kita langsung aja ngebahas tentang gimana sih pemerintah kolonial Belanda ini kayak dia tuh kenapa dia tuh lebih takut gitu terhadap pergerakan nasionalis daripada pergerakan sosial yang biasanya gitu. Karena kan kayak kalau misalkan kita lihat pergerakan yang sosial doang nih, itu tuh istilahnya kayak pemerintah Belandanya tuh nggak ketar-ketir gitu. Sementara kayak misalkan kalau kita ngomongin nasionalisme gitu-gitu, mungkin mereka tuh sadar atau gimana tuh menurut Kiki sendiri? Karena kan ini gerakan nasionalis kan punya tujuan yang langsung gitu buat ngancem Belanda, kekuasaan Belanda. Karena kalau dari organisasi sosial biasa mungkin cuma bergerak di bidang pendidikan atau kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau gerakan nasionalis secara terang-terangan kan ingin Indonesia tuh merdeka gitu. Nah, itu yang bikin Belanda tuh merasa terancam lah. Apalagi kalau gerakan nasionalis mulai bisa mempengaruhi rakyat luas. Kalau lewat pidato, surat kabar gitu, terus organisasi politik juga bisa. Jadi yang ditakuti Belanda kan bukan cuma organisasinya, tapi emang kesadaran rakyat yang mulai tumbuh lah untuk menolak penjajahan. Oke teman-teman, sekiranya kurang lebih itu yang jadi gambaran di bab 2 ini teman-teman. Bab 2 ini yang berjudul mencari suatu gerakan baru. Nah, kurang lebih kayak gitu ya gambarannya. Dan untuk sesi 2 ini kita cukupkan saja sampai sini. Dan mungkin kita langsung move out ke sesi 3 ya teman-teman. Thank you Kiki udah nyempetin datang ke sini. Langsung aja kita sikat nih ke sesi 3. Oke, kalau di bab sebelumnya kan kita lihat bagaimana nasionalis ini mulai tumbuh gitu kan lewat organisasi dan pemikiran kaum terpelajar. Nah, kita next ke bab 3. Jadi bab 3 ini membahas bagaimana pergerakan mulai berubah. Jadi gerakan nasional kan nggak cuma sekedar kumpul organisasi atau diskusi ide lagi, tapi mulai masuk ke tahap agitasi politik dan pergerakan massa seperti pastinya. Jadi di bagian ini kita akan kulik lewat Salim. Oke. Jadi aku kasih pengantar sedikit ya. Kalau di bagian ini kita bisa lihat lah bagaimana PNI ini mulai aktif. Nanti PNI ini tuh mencoba menyebarkan propaganda untuk membangun semangat nasionalisme di tengah rakyat gitu. Oke, kita langsung aja ya, kita tanya. Gimana ya Lim, menurut kamu bagaimana cara PNI ini menyebarkan semangat nasionalismenya kepada rakyat? Oke, saya jawab ya. Menurut saya tuh PNI itu menyebarkan semangat nasionalisme tuh melalui pidato, rapat umum, dan tulisan-tulisan tuh di surat kabar atau di pers ya. Mereka tuh memakai bahasa yang mudah dipahami supaya tuh rakyat juga mengerti gitu keadaan dan keadaan bangsanya yang sedang dijajah. PNI juga kan mengajak rakyat tuh buat percaya bahwa Indonesia tuh bisa merdeka dan gak harus terus bergantung pada Belanda ya. Dari situ tuh rasa persatuan dan semangat melawan penjajahan tuh mulai tumbuh pada bangsa-bangsa Indonesia gitu.
apalagi kan di dalam PNI ada seorang orator hebat ya, seorang yang menyampaikan pidato dengan sangat hebat, itu Insinyur Soekarno. Oke. Jadi dari situ ya rasa persatuan dan semangat melawan penjajahan tuh mulai tumbuh gitu ya. Iya. Oke. Aku mau nanya lagi sih, sebenarnya gimana sih atau apa ya? Bagaimana cara Soekarno menarik banyak rakyat untuk mendukung gerakan nasional tersebut? Ya kan, tadi akan jelasin ya, Soekarno itu kan merupakan orator yang hebat ya. Seorang yang saat memberikan pidato itu dia tuh sangat hebat ya. Soekarno tuh membuat rakyat semangat gitu. Dengan berbicara bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat gitu. Jadi mudah dipahami, dan Soekarno juga sering mengajak rakyat kecil itu misalnya rakyat kecil, pemuda dan buruh-buruh tuh buat ikut bergerak bersama gitu. Oke. Mungkin karena itu ya, jadi banyak orang tuh merasa perjuangan kemerdekaan merupakan perjuangan semua rakyat, jadi bukan hanya perjuangan terpelajar. Jadi saat Soekarno berorasi itu, rakyat tuh seakan-akan ikut merasakan gitu, kita tuh harus bergerak gitu, kita harus melawan dan untuk kemerdekaan ini. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya. Nah, sebenarnya cukup sih yang aku tanyain. Kalau dari pembahasan bab 3 itu kita bisa lihat lah kalau perjuangan nasional ini mulai berkembang dari gerakan yang lebih luas dan lebih berani menurut aku sih, kalau yang aku tanya dari Salim tadi ya. Jadi PNI dan Soekarno ini berhasil gitu membangun kesadaran rakyat lewat propaganda, pidato yang tadi Salim mention, dan agitasi politik. Oke, sebenarnya itu dulu. Nanti kita move ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke sesi berikutnya ya. Di sini akan dipandu oleh aku, Salim, sebagai moderator yang untuk bertanya, dan di sini ada Reva yang menjawab pertanyaan dari aku. Kita ke sesi sebelumnya teman-teman. Kita masuk ke sesi krusial dari masa pergerakan nasional. Di sesi ini kita tuh bahas gimana sih pemerintah Belanda tuh merespon dengan represi dan apa yang terjadi setelah tokoh-tokoh kunci dalam pergerakan nasional itu ditangkap. Kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Oke, kan di buku ini nih jelasin ya Reva, kalau pemerintah Belanda tuh mulai semakin agresif ya terhadap gerakan-gerakan PNI, mulai dari pengawasan, pembatasan rapat, dan sampai penangkapan tokoh-tokohnya. Menurut Reva nih, kenapa tuh pemerintah kolonial sampai perlu serepresif itu terhadap PNI? Emang seberapa besar sih ancaman dari PNI buat mereka itu? Oke, jadi karena pada saat itu PNI itu udah berkembang pesat banget, Salim. Jadi pengaruhnya itu mulai meluas ke masyarakat, dan juga terutama di kalangan pemuda dan juga terdidik. Yang paling bikin Belanda takut itu bukan cuma organisasinya, tapi cara PNI itu membangun kesadaran nasional, kesadaran politik kepada masyarakat luas. Jadi Belanda itu sadar kalau misalkan nasionalisme ini tuh udah mulai berubah jadi gerakan massa yang yang serius gitu. Maka mereka itu mulai pakai cara yang lebih represif dibandingkan sebelumnya. Kayak pengawasan, pembatasan aktivitas, sampai penangkapan tokoh-tokohnya. Terus juga yang bikin miris nih, tindakan itu malah bikin PNI itu makin dikenal oleh masyarakat luas kayak gitu. Semakin dilawan, semakin terkenal kayak gitu. Jadi gerakan ini tuh benar-benar ditakuti oleh pemerintah kolonial pada saat itu, Salim. Mungkin begitu ya. Tadi Reva juga mention ya tentang penangkapan Soekarno tuh ditangkap. Aku nanya lagi nih, kan setelah Soekarno ditangkap, kelihatan tuh kalau gerakan-gerakan nasionalis itu jadi goyah dan muncul banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Kenapa sih itu menurut Reva, kenapa setelah penangkapan Soekarno gerakan nasionalis itu justru makin terpecah gitu?
Menurut aku sih karena setelah penangkapan dari Soekarno ini, gerakan nasional itu jadi kehilangan apa ya, kepalanya gitu istilahnya. Jadi yang sebelumnya bisa menyatukan arah perjuangan setelah ditangkap jadi buyar nih kemana-mana. Jadi kayak gitu. Jadi dari situ mulai muncul perbedaan pandangan soal strategi perjuangan. Ada yang masih percaya sama cara Soekarno lewat agitasi massa, tapi ada juga yang percaya kalau misalkan apa ya, lebih berfokus kepada pendidikan dan juga politik. Kalau Soekarno kan lebih ke apa ya, agitasi massa ya, massa. aksi Sementara massa ya. iya, sementara kalau misalkan lewat pendidikan itu kayak Sultan Syahrir dan juga Muhammad Hatta. Dan ditambah lagi tekanan dari pemerintah kolonial ini bikin situasi itu makin kacau balau. Terus juga antar kelompok itu mulai apa ya, berbeda pandangan lah, berpecah pandangan kayak gitu. Pecah ya Iya, pandangannya itu. betul. Jadi penangkapan itu tuh bukan cuma melemahkan organisasi, tetapi juga membuka konflik baru, konflik internal yang sebelumnya belum terlalu kelihatan seperti itu. Oke, jadi kayak ya udah nggak ada kehilangan sosok yang pemimpinnya lah, Kepalanya, ibaratnya, iya. kepalanya. Oke, terima kasih ya Reva. Mungkin Sama-sama, dari apa yang Reva sebutkan ya, represi Belanda itu justru membuktikan betapa mengancamnya gerakan nasional pada saat itu, gerakan PNI pada masa itu. Penangkapan tokoh-tokoh kunci juga menunjukkan bahwa gerakan yang bergantung pada satu figur tuh rentan terpecah tadi ya, yang sudah Betul. disebutkan ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya setelah ini. Terima kasih. Oke, pada sesi kali ini kita bakalan ngebahas mengenai bab 6 dan juga bab 7 bersama saya di sini Revalia sebagai moderator dan juga rekan saya. Dika Pratama Tanjung sebagai narasumber. Betul. Jadi di dua bab akhir ini kita bakalan mulai kelihatan nih gimana sih gerakan nasional Indonesia yang sebelumnya berkembang cukup besar justru mengalami perpecahan dan juga munculnya organisasi-organisasi baru sampai akhirnya pemerintah kolonial itu makin represif dan juga mengasingkan tokoh-tokoh nasionalis. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama ini, Bang Dika. Tentang bab 6. Oke. Dijelasin kalau setelah penangkapan tokoh-tokoh PNI, gerakan nasional itu malah mulai pecah dan akhirnya muncul gerakan baru yaitu Partindo dan juga PNI baru. Menurut Dika nih, kenapa sih setelah itu gerakan nasional itu justru jadi terpecah padahal tujuan mereka sama-sama ingin Indonesia merdeka? Oke. Kalau dari menurut aku sendiri ya, kenapa hal tersebut bisa terjadi itu karena ya setelah Soekarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya itu kayak ditangkap gitu. Karena gerakan nasional itu tuh kayak kehilangan arahnya gitu, kayak ibarat kata kayak hilang kompasnya gitu kan, kayak di mana nih, kayak mereka bingung karena sosok yang mereka Kepalanya. figurkan ditangkap nih dan tokoh-tokoh lainnya juga gitu. Dari situ kayak mulai muncul juga kayak suatu pendapat yang berbeda gitu, kayak misalnya kelihatan sendiri dari cara perjuangannya gitu yang harus dilanjutkan dengan cara ada yang perjuangannya melakukan dengan cara lewat agitasi massa dan juga ada yang propaganda kayak yang Soekarno sendiri lakuin gitu. Ada juga yang malah lewat yang lebih terorganisir harus lagi seperti kayak melalui pendidikan politik dan juga kaderisasi seperti yang dilakukan oleh Bung Hatta dan juga Syahrir. Terus jadi sebenarnya yang bikin pecah itu tuh bukan tujuannya, tapi perjuangannya aja gitu, kayak perjuangannya jadi kebagi dua aja gitu, berbeda strateginya dan perbedaan strategi itu untuk menghadapi pemerintahan kolonial tersebut. Oh. Jadi berarti bisa dibilang kalau misalkan perpecahan gerakan nasional itu bukan karena mereka udah nggak nasionalis lagi gitu, tapi lebih karena masing-masing tokoh ini punya cara sendiri buat mempertahankan perjuangan setelah tekanan dari Belanda ini semakin besar. Oke, iya. Oke, mungkin kita geser sedikit kali ya ke bab 7. Di bab 7 kan pemerintah kolonial itu mulai makin keras
Ya, sampai akhirnya banyak tokoh nasionalis itu diasingkan. yes. Nah, menurut Dika nih, seberapa besar sih dampak pengasingan ini terhadap perkembangan gerakan nasional waktu itu? Kalau seberapa besar dampaknya tuh, pengaruhnya tuh benar-benar besar sih. Kayak karena waktu tokoh-tokoh itu sendiri, kayak tokoh-tokoh Soekarno tuh yang penting gitu kan, dan Hatta diasingkan tuh kan. Gerakan nasional tuh jadi benar-benar, saya yang tadi saya bilang lagi gitu kan, benar-benar kayak kehilangan arah gitu karena kehilangan figurnya. Yang sebelumnya kayak bisa menyatukan gerakan, sekarang kayak kebingungan gitu kan. Terus apalagi kondisi waktu itu juga gerakannya tuh lagi terpecah belah gitu kan. Betul. Terus jadi makin mudah lagi tuh Belanda tuh kayak ngelemahin gerakan Indonesia. Tapi di sisi lain tuh kayak di sini kita bisa lihat gitu kalau sebenarnya pengasihan ini tuh udah nunjukin gitu kalau pemerintahan kolonial ini sebenarnya tuh kayak mulai benar-benar takut sama perkembangan nasionalisme di Indonesia itu sendiri, dengan cara itu mengasingkan figur-figurnya kayak Soekarno dan Bung Hatta gitu. Artinya gerakan nasional waktu itu tuh kayak udah dianggap serius gitu dan cukup berbahaya buat kekuasaan kolonialisasi Belanda itu sendiri. Oke, jadi meskipun pengasingan ini tuh memang sempat bikin gerakan nasional melemah, Ya. tapi di saat yang sama tindakan Belanda itu juga nunjukin kalau Ya. nasionalisme Indonesia udah berkembang jadi ancaman besar buat pemerintah Belanda. Ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau perjuangan nasional Indonesia tuh ternyata nggak selalu berjalan mulus, teman-teman. Jadi selain menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial, gerakan nasional juga menghadapi konflik internal dan juga perbedaan strategi antar tokohnya sendiri, kayak gitu teman-teman. Tapi meskipun akhirnya banyak tokoh diasingkan dan juga gerakan nasional sempat melemah, semangat nasionalisme itu ternyata nggak benar-benar hilang. Justru dari situ kita bisa lihat kalau pemerintah kolonial itu sebenarnya mulai takut terhadap perkembangan gerakan nasional Indonesia pada saat itu. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami tentang buku Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai saat ini, sampai akhir, dan juga mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.